Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, kalau sehat semua, berarti kita bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu materi globalisasi dan manfaatnya. Sekarang silakan anak-anak buka buku siswa halaman 51. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Doa selesai, materi. Nah, ini anak-anak ya. Materi kita adalah subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Silahkan anak-anak lihat ya. Di buku kelas 5, di buku kelas 6 halaman 51 itu ada foto ya. Anak-anak perhatikan di situ. Setelah mengamati foto tersebut, silakan dijawab soal ini soalnya ya, nomor 1, sekarang ini nomor 2. Kita lanjutkan ya, materi selanjutnya. Ini simak teks eksplanasi yang akan Ibu bacakan. Tuliskan oleh anak-anak ya, paragraf yang pertama ke dalam diagram pen berikut. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang simak, Ibu akan membacakan teksnya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara-negara penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Itu paragraf 1 ya. Sekarang Ibu lanjut paragraf 2. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnes menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Itu adalah paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan, orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin. Sebagai bahasa asing, saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu.
Nah, sekarang ya silakan anak-anak tuliskan ya. Ini ada diagram PENS. Paragraf 1 dituliskan di kolom ini, topik masalah. Paragraf 2 dituliskan di deret penjelas. Terus paragraf 3 begitu juga. Paragraf 4 yaitu berisikan kesimpulan. Udah jelas itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian hal-hal penting yang telah anak-anak masukkan di dalam diagram pen tadi, anak-anak baca kembali ya. Diskusikan bersama temanmu dan tuliskan hasil diskusinya ke dalam kolom ini. Ini kolomnya sudah ada. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kemudian anak-anak tulis ke dalam kolom ini. Nah, ini tempat menuliskan peran Indonesia. Yang ini adalah tempat menuliskan kerjasama. Sekarang lanjut. Kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Ayo anak-anak perhatikan buku siswa halaman 55 ya. Itu dapat anak-anak baca. Nah ya. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana. Lakukan percobaan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan keselamatan kerja. Ini alat dan bahan ya. Videonya sudah Ibu bagikan melalui WA group. Ya, silakan anak-anak baca, silakan anak-anak amati. Kemudian ya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan tadi. Ini soal nomor 1, kemudian soal nomor 2 ya. Anak-anak masukkan di sini, tulis di sini. Nah ya, ini sudah ada di buku siswa. Selanjutnya, setelah melaksanakan percobaan tadi, buatlah laporan. Laporan hasil dari percobaan pembuktian lampu hemat energi yang telah anak-anak lakukan. Ini bentuk laporannya ya. Laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, terus langkah kerja ya. Terus kesimpulan. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan seputaran materi yang telah Ibu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya ya. Ini ada lagi halaman selanjutnya. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Ya, dan apa rencanamu untuk menjadi lebih baik lagi? Tolong anak-anak ceritakan kegiatan ini setelah pulang sekolah nanti dengan orang tuamu ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk ya melakukan kebiasaan hidup hemat listrik. Anak-anak, kalau tidak ada yang ingin bertanya ya. Pembelajaran Baiklah anak-anak, kita tutup untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, marilah kita berdoa sama-sama. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita dapat sekolah seperti biasa. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan,